Ya, teman-teman, hari ini hari Sabtu ya, weekend, tanggal 15.02, berarti updatean emiten buat teman-teman yang tanggal 14 berarti ya nanti kalau update. Dan satu lagi teman-teman, terima kasih ya kepada teman-teman yang senantiasa support ya, baik berupa like, nge-share, memberikan komentar dan lain sebagainya. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan tidak akan bermanfaat karena emiten-emiten yang dibahas ini adalah emiten teman-teman sendiri. Terus kepada yang telah mensupport doa ya, terima kasih doa teman-teman, mudah-mudahan dikabulkan dan dikembalikan lagi doa teman-teman kepada teman-teman dan keluarga, semoga sehat walafiat. Yang memberikan super thanks ya, terima kasih super thanksnya, mudah-mudahan super thanks teman-teman digantikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita melangkah ke yang lebih lanjut ada dari Mik apa nih, Miko Octavia 87114 ya, RAM, nanti kita akan jelaskan RAM ya. Terus ada dari Gusdur 2622 ya, izin usul pas hari libur atau libur bursa Sabtu atau Ahad bahas saham yang gocap katanya, yang potensi naik. Sebagai pemula jujur saya lebih suka main saham gocapan yang sedikit risikonya. Syukron, jazakumullah wa iyyaka, sukses selalu, amin amin amin. Semoga Bro Gus Dur juga dalam keadaan sehat walafiat, serta sama-sama kita sukses. Nah teman-teman, silahkan aja kalau teman-teman ada saham yang 50 ya, silahkan aja diusulkan. Nanti kalau ada kesempatan saya juga akan ngebahas. Ada beberapa emiten yang memang digocapkan ketika IPO tahun 2024. Nah itu akan menjadi pembahasan, sebenarnya harus ada dibahas. Itu ada saham-saham atau emiten-emiten yang lagi saya teliti ya, kayak Atla, GRVH, terus apa lagi ya, ada berapa emiten pokoknya teman yang sudah lolos itu hanya TOS aja. Selain itu ada tahun 2024 itu ada saham gocap yang belum lolos teman-teman ya. Artinya belum lolos itu belum sampai ke titik dimana yang saya inginkan, yaitu ketika listing atau enggak minimal ke harga IPO-nya. Nah gitu teman-teman ya, udah menjawab ya apa yang dipertanyakan. Nanti kita akan bahas, tapi kalau ada sahamnya atau emitennya lebih baik teman-teman usulkan aja. Terus untuk Firmansyah, terima kasih pembahasannya, tambah saham LPKR nanti kita bahas ya. Jadi setiap yang mau di sini udah saya baca, nanti kalau yang belum di lope sudah saya baca, cuman nanti kalau untuk pembahasannya masih saya kasih tanda lope. Oke teman-teman, kita langsung bahas aja ke emiten apa ya ini. Saya punya emiten ini teman-teman. Nah ini, jadi ada berita ini teman-teman, pengelola bioskop Cinema XXI 21 ya, 21 CNMA siapkan 300 miliar untuk buyback saham. Nah, jadi pengelola CNM sudah menyiapkan 300 miliar untuk buyback saham. Kita baca dulu beritanya ya, sebentar aja teman-teman ya. Cinema 21 PT Nusantara Sejahtera Raya CNMA berencana melakukan pembelian kembali saham atau buyback senilai 300 miliar. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek rencana buyback tersebut dilatar belakangi kondisi perdagangan harga saham saat ini. Jadi ini alasannya ya, kondisi perdagangan harga saham saat ini yang dianggap belum mencerminkan nilai kinerja dan prospek sebenarnya tuh. Jadi harganya itu pinginnya lebih wah gitu teman-teman ya, tapi ya harus bagaimana market meresponnya seperti ini gitu ya. Terus manajer CNMA menyatakan bahwa langkah ini diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi pemegang saham selain memulai pembagian dividen dalam rangka penggunaan dana kas serta manajemen struktur permodalan. Di samping itu juga untuk meningkatkan nilai pemegang saham, maka perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk melakukan buyback saham, kata manajemen CNMA dalam keterbukaan informasi buy pada hari Kamis ya, jadi berita tanggal 13. Buyback saham tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui buy dengan membatasi harga pembelian kembali dalam saham sehingga maksimum 27 perak per lembar. Jadi dibatasi ketika mungkin di bawah 27-nya akan beli, kalau pas 27 akan beli, kalau di angka 270-nya mungkin dia tidak akan beli lah, seperti itu teman-teman ya. Pelaksanaan buyback akan berlangsung paling lama 12 bulan setelah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham. Jadi ini bertahap teman-teman ya. Tapi ini yang menjadi masalah itu sini, bukan jadi masalah, yang jadi perhatian itu ini hingga maksimum 270 perak. Nah, sekarang berapa sih harganya? Kok ada dua? Nah, harga itu sekarang 149.
270. Wah, berarti agak lumayan tinggi ya. Nah, di atasin lah teman-teman ya. Di atas target. Nah, ini saya target ini. Target saya itu kan ada di angka 236 ya. Terus di angka 197. Jadi dia membatasi harganya. Bila lebih dari 270 tidak akan beli, kalau di bawah 270 dia akan bertahap sampai selama 12 bulan, teman-teman. Ini juga baru diusulkan. Nah, makanya waktu tanggal 13, ini kan berita tanggal 13 ya. Apabila RUPS digelar pada 24 Maret, maka batas akhir buyback saham yakni 24 Maret tahun 2026. Jadi untuk nanti pas melakukan buyback itu tanggal 24 Maret setelah RUPS ya. Lebih lanjut, perusahaan menjelaskan bahwa jumlah maksimum saham yang dapat dibeli kembali tidak akan melebihi 2,4% dari modal yang ditempatkan. Lalu jumlah saham free float tidak akan lebih rendah dari 7,5% dari jumlah saham tercatat. Perusahaan menyatakan sumber dana untuk melakukan buyback ini menggunakan kas internal sepenuhnya dan bukan berasal dari hasil penawaran umum, pinjaman atau utang dalam bentuk apapun. Jadi pakai duit sendirilah gitu ya. Nah, free floatnya 7,5. Kita cek apakah free floatnya berapa gitu, teman-teman ya. Kita cek, kita harus cek and recheck teman-teman ya, untuk memastikan apakah betul ya. Nah, teman-teman, apa yang akan dilakukan oleh market dan apa yang dilakukan oleh market maker, nah nanti teman-teman bisa tahu sendiri ya. Kita lihat profil. Nah, free floatnya berapa? Masyarakatnya 9,9. Berarti semakin berkurang di masyarakat, berarti kan semakin sedikit teman-teman ya. Semakin sedikit yang beredar di masyarakat. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi si CNMA ini udah sedikit tuh 9 dikurangi lagi 7. Artinya sebenarnya kalau untuk di oseng-osengnya ini enak sebenarnya teman-teman ya. Karena jumlah free float di masyarakat cuma sedikit. Jadi sampai tahun depan itu nanti akan berkurang jadi 7, sekian gitu kan. Tidak kurang dari 7, sekian. Artinya masih liquid sih. Yang penting jangan di bawah 5 aja teman-teman ya. Nah, mungkin dia kebanyakan duit kayak teman-teman ya. Nah, kalau kita hitung harga wajarnya sudah kemarin ya di 214. Jadi kalau dia maksimal 270 teman-teman di sini kan. Maksimal 270 kan dia itu akan membeli saham maksimal nih. Jadi harus di bawah 270. Jadi dia membeli saham di atas harga wajarnya teman-teman ya. Apalagi sekarang kan cuman 100 berapa gitu kan. 100 berapa sekarang? 150 teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Iya, kalau lebih rendah mungkin akan terus dibeli teman-teman ya. Harga wajarnya 214, ini sekarang 170, berarti murah teman-teman ya. Sekarang lebih murah. Makanya dia beli kali ya. Ketika murah begini beli. Nah, kita lihat 10 tahunan pas banget di harga murahnya ketika 10 tahunan nih. Ya, walaupun baru sedikit kan. Kita lihat cek 3 tahunan. Nah, 3 tahun juga lagi posisi murahnya langsung dipantulkan karena ada berita kemarin waktu itu tanggal 13, beritanya tanggal berapa nih? Pas tanggal 13 dinaikin, teman-teman. Nah, kita berkaca lagi teman-teman sama Goto ya. Goto ketika dia melakukan ada pemberitaan seperti ini, kita cek di tanggal ini. 11 Desember. Nah, Juni, pemegang saham Goto restui buyback saham begini ya, segini katanya ya. Nah, ini tanggal 12 Juni teman-teman ya. Tanggal 12 Juni melakukan ada berita seperti ini. Nah, terus direspon sama market. Lihat maksimal 12 Juninya. Nah, dia 12 Juni. Nah, kan ada berita 12 Juni. Nah, tanggal 14 Juninya kan langsung ke tanggal 7 14 dari harga 52 ya 14. Nah, 58 ke 42 kan. Terus melorot, tapi pas ada berita pas buybacknya bulan Maret kan, kalau untuk CR bulan Maretnya ya. Nah, sudah mulai dikumpulin lagi sama si buyback lagi sama perusahaannya gitu ya, sama emitennya mau di buyback lagi, dan kecenderungannya ketika dia melakukan buyback di harga murah teman-teman, maka dia akan mengikuti harganya akan cenderung naik teman-teman. Sampai sekarang ke 81 dari harga 50-an teman-teman, 50-an 51 pas keluar beritanya kan, langsung dia istilahnya melakukan aksi-aksi mungkin gitu ya. Nanti selepas itu ternyata sampai sekarang masih buyback teman-teman untuk si Goto itu ya, masih buyback. Nah, emitennya atau sahamnya, harga sahamnya semakin naik. Nah, mungkin ini juga
karena mungkin dibatasin teman-teman, karena kalau CNMA kan dibatasin nih. Harga pembelian kembali saham sehingga hingga maksimum ya artinya kalau lebih daripada 270 tidak akan beli, tapi kalau di bawah 270 dia akan beli gitu teman-teman ya. Nah juga sudah mulai bagus, sudah mulai up teman-teman ya. Catatan dari saya ini aja, catatan aja teman-teman. Jadi saya mengukur penurunan dari harga tertinggi ke harga bawah itu sekitar 37%. Nah sekarang kenaikan kemarin sudah bagus teman-teman ya, udah dilewati harga kenaikan yang saya tetapkan di angka 171 sudah tercapai. Ini juga sama di berapa nih tadi kita nah di 178 tingkat kenaikan harga yang ditetapkan juga yang sama saya tingkat kenaikannya sudah tercapai juga. Nah target saya itu di sini teman-teman di 197 ya untuk si CNMA ini, dan targetnya di 233 artinya di bawah harga buybacknya teman-teman. Ini catatan target yang saya tetapkan untuk CNMA ini. Di atasnya ada nggak? Nah di atas aja ini aja harga untuk istilahnya kelebihannya silahkan aja, tapi saya hanya untuk CNMA itu sama harga sini aja ya, di 234 nya teman-teman ya. Jadi masih ada kesempatan nanti kalau sudah naik juga, kalau ada kesempatan silahkan aja teman-teman. Tapi catatan saya itu menyatakan tanggal 09 bulan 1 tahun 2024 itu di sini aja. Target utamanya di angka 234 di bawah harga buybacknya atau di atas harga wajarnya sedikit ya. Nah ini untuk target selanjutnya ada di angka 198. Dia juga sudah memberikan sinyal teman-teman ya, memberikan sinyal untuk ke arah atas secara TA. Tapi teman-teman kalau perhatikan teman-teman, ternyata berita kemarin itu dimanfaatkan sama asing untuk keluar sama bandar lokal sama asing keluar ya teman-teman. Nanti kan belum terjadi teman-teman buyback, hanya beritanya aja ya. Sesungguhnya berita nanti itu pas bulan Maret teman-teman ya, pas bulan Maret jadi tanggal 24 Maret ya. Jadi nanti berita rencana buybacknya tanggal 24 Maret setelah RUPS gitu ya, setelah RUPS. Oke. Nah, responnya seperti itu teman-teman. Nanti kita tanggal 24 Maret, Februari Maret nggak dikit lagi ya. Nah, mudah-mudahan karena mungkin penurunannya terlalu tajam teman-teman ya. Dari harga 270 pernah di-up ke angka 314, 270 ke 1 sedikit amat yang angkatnya ya, 270 260 berarti ini 270 ke angka 30 ke 317 300 cuma sedikitnya, ada potensi teman-teman, ada potensi di up ini, ada potensi di up sama bandarnya. Nah, mungkin bandarnya sekarang lagi ada pembuangan dulu, biarin aja. Kemarin sempat ngambil pas ada berita itu langsung keluar langsung dia jualan. Nah mungkin itu yang mau ngambil lagi. Hati-hati, ini area penurunan di angka 1 di sini teman. Nah ini kan catatan saya nih, kita cek untuk penurunannya. Ternyata di sini ada nah di sini ada gap teman-teman ya, ada seekor merah sama si sama si gap ya di angka 127, itu area penurunannya teman-teman ya. Biar saya sebagai catatan aja sih teman-teman ya, jangan usah dihilangkan, biarin aja. Ini dari sini ke sini teman-teman, biarin aja ya. Ini catatan saya aja. Mau dicatat aja ke sama saya. Berarti penurunan akan 30 sampai 35% penurunannya untuk istilahnya untuk melihat nanti apakah ini akan baik, apakah karena berita atau karena penurunan ya. Saya lagi berusaha untuk memberikan kenaikan sementaranya teman-teman. Pantulan lah istilahnya teman-teman ya. Lagi neliti itu teman-teman untuk pantulannya. Oke teman-teman, saya pikir positif kan bisa ke angka 234 ya. Karena harga buybacknya aja 270. Jadi kalau ke 234 masih bisa kesempatan ke sana. Nah, teman-teman yang lagi nyangkut juga kemungkinan kejemput ya, pasti kejemput karena sudah mulai ada berita buyback, artinya sudah ada keseriusan daripada bursa emitennya untuk mengelola emiten ini. Bahkan di 270 dia bilang akan di buyback di bawah 270 gitu kan. Sedangkan sekarang harganya 179, masih ada range sedikit lah teman-teman ya. Terus free float di masyarakatnya semakin sedikit free float di masyarakat, semakin mudah untuk ngelolanya, dan mungkin bandarnya juga nanti semakin baik teman-teman ya. Nanti ini lagi pembuangan aja dulu, biarin aja bandar lokal dan pernah cenderung ngebuang, tapi intinya dia akan pasti memaaf lagi kok teman-teman. Apalagi saya melihat di sini mana? Nah teman-teman di sini nih, dia adalah emiten yang diangkat sebentar, dia belum pernah melewati harga, apalagi baru sedikit ya, dari 270 ke angka
314 cuma berapa poin doang. Jadi kemungkinan untuk di up-nya ada minimal ke harga setengahnya itu bisa teman-teman ya. Bahkan ke harga tinggi juga bisa asal teman-teman bersahabat dengan waktu. Maka emiten ini akan bisa ke harga awal sini teman-teman ya. Bisa lah teman-teman. Sekarang juga dalam posisi dia baik-baik saja perusahaannya teman-teman, tidak ada halang merintang ya. Cuman istilahnya sahamnya aja lagi nurun aja dan lagi ada pembuangan. Oke, mungkin sebentar lagi juga si smart money sudah mulai masuk lagi, bandar sudah masuk lagi, kemudian di up-nya ada teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Sekian dan terima kasih. Ciao.